Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Bapak Dr. Haji Ahmad Dorji MSI beserta anggota pengawas. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Bapak Dr. Haji Azhar Kompo beserta anggota pembina. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Bapak Haji Hasan Toha Putra MPA beserta jajarannya. Telah hadir pula yang kami hormati Board of Director dan Direksi RSI Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya. Bapak Rektor Unisula Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SMH beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Bapak Ibu Kepala Sekolah Hadirin Wadidasman YPWSA. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kepala Biro Lembaga Unit serta tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata seindah kata syukur alhamdulillah yang pantas kita ikrarkan. Hari ini Allah izinkan kita semua bisa hadir dalam kegiatan yang insya Allah penuh barokah, yaitu peletakan batu pertama pengembangan perluasan gedung Fakultas Hukum Unisula pada hari ini Jumat tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2023 Masehi. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah seluruh umat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini tergolong ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami membacakan susunan acara yang akan segera kita ikuti bersama. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi, kemudian yang ketiga laporan pimpinan proyek, kemudian sambutan-sambutan, yang kelima peletakan batu pertama, yang keenam pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita awali acara dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan acara berjalan lancar dari awal hingga paripurna nanti. Ala hadirnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, selamat datang Pak Rektor. Silakan yang bersilakan untuk menempatkan diri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demi keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudara Khairul Anam. Kepada Saudara Khairul Anam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha badan Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama laporan dari pimpinan proyek pengembangan perluasan gedung Fakultas Hukum Islam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Sumirin MS kami serahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Amides Haji Azhar Monggo selaku Ketua Pembina serta jajaran Pembina, yang kami hormati Bapak Haji Dr. Ahmad Daruji sebagai Ketua Pengawas dan juga seluruh jajaran pengawas. Yang kami hormati Bapak Haji Hasan Putra Adi selaku Ketua Pengurus BPSA. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Gunarto selaku Rektor Universitas Sultan Agung. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Tribawono selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh Dekan Fakultas Hukum di Unisula, juga para wakil rektor, para undangan dari Fakultas Hukum, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini diadakan acara peletakan batu untuk dimulainya pembangunan perluasan pengembangan gedung Fakultas Hukum, dan pembangunan ini insya Allah akan berlangsung hingga Oktober tahun 2023 diselesaikan akan digunakan. Kemudian sudah dilaksanakan perencanaannya, kemudian walaupun mungkin untuk yang detail masa dan lain-lain ada masih proses, tapi strukturnya sudah dan tata ruangnya sudah. Alhamdulillah, terima kasih Dekan Fakultas Hukum dan para wakil dekan yang proaktif untuk bersama-sama membahas supaya apa yang dibangun itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi gedung ini nanti perluasan di belakang gedung yang lama dan akan mendapatkan 4 ruang kuliah besar dan 4 ruang kuliah kecil dan beberapa ruang yang lain. Kemudian pembangunannya nanti setelah fondasi lantai 1, lantai 2, struktur akan lantai satunya akan segera di finishing supaya lantai 1 yang lama itu dipindahkan dulu ke sementara yang baru, dan sesuai dengan program Pak Rektor di Unisula bahwa nanti ada beberapa peninggian beberapa fakultas. Untuk Fakultas Hukum nanti ada peninggian 80 cm. Alhamdulillah setelah kita survei 80 cm itu floor to flat atau flat ke lantainya masih 3 meter, tapi dengan catatan tidak menggunakan plafon. Jadi nanti untuk ruang seminar yang biasanya untuk ujian disertasi doktor itu akan dibuka plafonnya untuk peninggian. Insya Allah supaya selesainya peninggian lantai maupun pembangunan yang baru itu selesai bersama-sama. Kemudian selain Fakultas Hukum juga nanti akan bersamaan juga di program 2023 yang alhamdulillah sudah dilaporkan dan setuju dari pembina, antara lain untuk FIK, kemudian untuk beberapa fakultas yang bangunan lama perlu lift, itu Fakultas Ekonomi, Fakultas PTI, Fakultas Teknik itu nanti ada penambahan lift, dan juga beberapa bangunan antara lain nanti main gate kita ini masih dikaji beberapa pilihan, nanti pada saatnya akan dipresentasikan mana yang dipilih. Juga ada perluan penambahan kantin dan juga mart di asrama dengan perawan maupun beberapa rencana yang tahun 2023 ini akan dilaksanakan. Kemudian pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini, dan juga mohon perhatiannya kepada Fakultas
FAI ataupun yang itu yang bersinggungan, ada beberapa penutupan jalan, tapi kita usahakan seminimal mungkin pengurangan luas parkir yang ada. Jadi kami sudah mengalihkan parkir yang di sebelah timur teknik itu cukup luas, sudah diratakan, dan insya Allah nanti pengalihan parkir supaya tidak terjadi kemacetan. Demikian, dan mohon berkenan baik dari pengurus, pengguna, pengawas, kemudian Pak Rektor dan Fakultas Hukum untuk pada hari ini mari kita sama-sama niatkan dengan cara meletakkan batu di tempat yang sudah disediakan, dan juga doanya supaya apa yang sudah diprogramkan itu maupun program-program yang lain pada 2023 ini bisa diselesaikan dengan baik. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beranjak ke acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Bapak Rektor Unisula kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya, Ketua Pembina Yayasan Bapak selaku Pak Dr. Andes Haji SH Kombo beserta ibu. Oh enggak tadi. Yang saya hormati Yai Haji Alim Muflis MPA, Pembina Yayasan Badan Bapak Pelaku, guru saya yang paling senior. Mohon maaf kalau jarang sowan. Yang saya hormati Nabi Muhammad Asegaf, Pembina Yayasan Badan Bapak Saudaraku. Beliau kemarin banjir dalam waktu 6 jam sudah asad. Jadi beliau sedang memasang pompa sampai maghrib. Padahal anginnya di laut itu kencang sekali. Saya sendiri mundur karena anginnya besar. Tapi saya tidur di kampus ya. Karena hari gawe harus disetir juga. Turun tapi Muhammad Asegaf. Saya hormati Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Saudaraku Kabupaten Purwakarta, guru saya, panutan saya, dan seluruh jajaran pengurus Pacu, Ketua Bidang Pendidikan yang selalu menemani saya setiap hari. Kadang malam juga masih di WA gitu. Ya, saya ini pas sendiri bersyukur pas sendiri primodonanya ini pas sendiri. Paling dikelilingi para malaikat ini pas sendiri. Karena Unisula itu tahun ini dana untuk investasi rencana pengembangan itu 40 miliar. Itu sudah disebut sendiri untuk pembangunan fakultas hukum 20 miliar,
kemudian yang 19 miliar itu untuk bus house. Bus house itu di depan, harapannya menjadi income yang tinggi untuk yayasan dalam rangka pengembangan yayasan dan Trisula, karena banyak sekali program doktor yang kesulitan mencari penginapannya kalau ada ujian terbuka, kalau ada wisuda. Yang satunya untuk lift FPI ya, itu baru dianggarkan 350, karena yang anggaran tahun 2013 itu Trisula 50 miliar. Yang paling banyak adalah untuk membebaskan kampus dari banjir. Jadi ada banjir tapi asadnya cepat. Karena dulu dibuang ke depan, air di depan lebih tinggi daripada Unisula, maka menunggu asadnya jalan kali kali. Kalau dipindah ke belakang, lebih cepat ya kemarin. Hanya sekitar 4 jam, 6 jam sudah asad. Baru kita mengasadkan jalan kali kali. Juga kebutuhan pembangunan sarana prasarana yang lain yang tadi sudah disebut Pak Sudi. Ini gedung Fakultas Hukum itu secara khusus ketua pembina itu mendorong ya supaya tahun ini bisa diwujudkan. Karena ini gedung tahun lama di mana Fakultas Hukum hanya satu program studi, yaitu program studi S1. Sekarang itu Fakultas Hukum itu sudah 4 program studi. Ada program S1 Ilmu Hukum terakreditasi internasional unggul. Semua 4 prodinya terakreditasi internasional dari Inggris. Akreditasi PAN PT juga S1-nya unggul, Magister Hukum unggul, Magister Kenotariatan juga unggul. Kemudian program Doktor Ilmu Hukumnya itu A. Kemudian program Doktor Ilmu Hukum ini sudah punya 13 guru besar. Ada 6 guru besar kehormatan. Salah satunya itu Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Anwar Usman SIK. Nanti yang mutus perkara, kira-kira dulu yang mutus perkara Pak Jokowi menang Pilpres itu sudah jadi guru besar di Fakultas Hukum Unisula. Ada Doktor Honoris Causa, kemarin Dr. Hedi Trenggono, itu hukum bisnis, karena dia pengusaha, terkenal dengan pengusaha instrumen dan kelapa sawit. Instrumen itu menarik dana dari luar negeri, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian dia dapat saham 5-10%. Ketika pabrik itu masih berdiri, harga sahamnya murah. Ketika dia tinggikan dengan mutu yang besar, baru sahamnya dijual. Nah itu Fakultas Hukum Unisula itu sudah menjalankan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, supaya lulusannya itu siap kerja. Maka dosen-dosennya itu adalah dari praktisi. Kita mengundang guru besar dari para praktisi yang non dosen. Kemudian kita mengundang juga Doktor Honoris Causa yang dari praktisi. Hingga kemarin Unisula itu mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek sebagai perguruan tinggi yang terbaik di bidang rektor studi. Rektor studi terbaik itu lulusannya itu tidak ada yang tidak bekerja atau zero. Kemudian masa tunggunya memperoleh kelulusan itu 2,8 bulan. Dan pekerjaannya sesuai dengan disiplin ilmunya. Itu penilaian Kemenristek.
Di samping pada saat itu di bulan Desember 2022 kita mendapatkan program studi Unisula itu yang terbaik yang mendapat recognition internasional. Karena Unisula sudah ikut dalam bibliometrik kita dulu ranking 94 di tingkat nasional. Sekarang sudah ranking 29, baik negeri maupun swasta. Kita ikut juga perankingan internasional di EduRank. Di EduRank kita PTS terbaik di Jawa Tengah. Kemudian kita juga ikut di Green Metric. Green Metric itu kita PTS terbaik di Jawa Tengah. Kemudian kita ikut Hacker Education IS yang belum diumumkan, di samping Unirank. Karena kita masuk semuanya yang semua internasional yang mengatur tentang rankingan perguruan tinggi di dunia. Ada 6 besar yang bisa diikuti oleh perguruan tinggi besar di Indonesia seperti UGI, UGM, ITB, ada 6 itu. Maka kita sudah mulai masuk dan kita mendapat penilaian di jenjang perguruan tinggi yang terbaik di bidang recognize program studi. Itu beberapa prestasi diharapkan guru besar kehormatan dan doktor kehormatan yang sudah purna itu memberikan kontribusi terhadap mutu lulusan Unisula sebagai perguruan tinggi terkemuka di tingkat nasional maupun internasional dalam membangun generasi Bairohukumah, generasi yang terbaik. Salah satunya ini membutuhkan sarana prasarana. Saya berharap tadi Menkes itu sudah diusulkan tahun 2016 itu. 2.316.000 juta. Tapi berdebat model, berdebat isinya, kita masih kalah dengan Untak ya. Itu Menkesnya sudah berubah, kita belum berubah. Saya sudah mengajukan Menkes yang baru dengan anggaran lebih efisien ya. 1.652 juta. Sudah itu standarnya sudah standar internasional. Supaya Unisula itu sudah berubah dari program studi yang dulu A sekarang sudah unggul. Kemudian di tingkat internasional sudah diakui oleh TUCI dan kita perguruan tinggi swasta terbaik dalam membangun generasi Bairohukumah. Ada 3 yang diterapkan di Unisula dengan strategi budaya adalah kita mendidik dosen mahasiswa integrasi antara sains dan ilmu agama, sehingga ilmu agama itu lebih bisa dipahami, lebih mudah dikerjakan kalau dibantu sains. Sebaiknya sains itu bisa menjadi ilmu yang barokah kalau diintegrasikan dengan ilmu agama. Antara ilmu agama dan sains itu menjadikan lulusan Unisula itu sangat pandai di bidang inovasi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, untuk membahagiakan pasangan hidupnya, dan terakhir adalah meningkatkan kualitas hidupnya semua lulusan Unisula. Yang kedua adalah qalbun salim, hati yang bersih, karena lulusannya hatinya bersih, orang baik. Kalau jadi dokter, dokter yang baik. Kalau jadi hakim, hakim yang baik.
Kalau jadi jaksa yang baik. Kalau jadi teknik sipil ya teknik sipil yang baik. Yang ketiga adalah birrul walidain. Birrul walidain itu tidak hanya mahasiswa taat sayang pada orang tuanya, tapi kata Rasulullah adalah takrimul aulad. Orang tua yang memuliakan anaknya. Kalau di kampus itu mahasiswanya mencintai dosennya, kemudian dosennya memuliakan mahasiswanya, sehingga lahirlah generasi khairul ummah karena kita menerapkan tiga itu. Gagasan inilah yang banyak menjadi contoh dan sudah mencontoh untas saja tentang birrul walidain. UI mau berkunjung ke Unisula untuk menerapkan hati yang bersih. Itu Bapak Ibu sekalian yang selama ini yang dicapai Unisula semata-mata karena kita menjalankan syariat Islam secara apa? Bukan Islam itu stempel cek. Unisula ini stempelnya Islam, tapi Islam yang secara apa? Yang seperti apa difirmankan Allah di surat Al-Baqarah 108, yang konteksnya adalah saat itu ada orang Islam dari orang Yahudi yang menjalankan Islam, tapi tetap hari Sabtu itu menjadi hari yang sangat istimewa padahal kita masuk Islam. Kemudian orang Yahudi dulu melarang makan unta, maka turun surat Al-Baqarah 108. Kita Unisula di bidang akademik, non-akademik, para dosen, para mahasiswa teknik menjalankan syariat Islam secara kafah. Sehingga ketika kita menjalankan syariat Islam secara kafah, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Unisula sekarang menjadi perguruan tinggi swasta yang terbaik ya di Jawa Tengah, besok di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Doa kita semua. Pada akhir sambutan saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Saya tadi lupa ya, Pak Ketua Pengawas Yai Haji Dr. Ahmad Darwisi, Ketua MUI Indonesia, yang selalu membawa Unisula ya. Setiap tahun kita bekerjasama sama MUI Jateng berdakwah mengembangkan Islam di Jawa Tengah. Mohon maaf tadi lupa, terlalu semangat. Terima kasih juga ini pengawas ini, lupa saya ada soal pendapat tadi karena saya terlambat ini. Jadi mohon dimaafkan seluruh pengawas yang hadir, juga para guru besar yang hadir, para bapak dosen fakultas hukum, para mahasiswa fakultas hukum yang hadir pada acara ini. Saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Semoga menjadi amal soleh yang mengantarkan kita masuk surga bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Dekan dan Fakultas Hukum sudah melobi Pak Kumbo, akhirnya tahun ini sudah bisa. Moga-moga karena alumni Fakultas Hukum itu banyak ya, moga-moga bisa membuat gedung alumni Fakultas Hukum, karena alumni doktor sudah 620. Rata-rata itu orang kaya. Dulu saya buat link itu dari alumni PTIH, tapi alumni saat itu masih 110. Itu saya minta dibuatkan link oleh alumni. Maksudnya dananya dari alumni. Besok kalau ada gedung alumni lantai 3
karena alumninya sudah 600, sekitar 620 kemarin. Dulu kan 110 buat nik, kalau 620 buat ini gedung alumni Fakultas Hukum Unisula yang akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Unisula, khususnya Fakultas Hukum di bidang akademik dan non akademik. Saya kira ini lantai 5 ini hanya awal, karena sudah punya 4 prodi yang tumbuh menjadi besar. Saya berharap memang di tahun 2027 semua program studinya akreditasinya unggul atau A, dan ada 100 guru besar. Sekarang baru 28 guru besar. Saya datang baru 12, sekarang sudah 28. Nanti tahun 2027 kita menjadi perguruan tinggi swasta yang paling banyak guru besar. Doktornya sudah angkanya 62% doktor. Di Fakultas Hukum itu doktornya sudah 93%. Paling tinggi doktor di Fakultas Hukum jumlah. Paling tinggi juga guru besar di Fakultas Hukum. Sehingga kalau ada gedung tinggi, lantai 5 ini dibangun oleh yayasan, dan nanti ada gedung yang dibangun oleh alumni, lantai 3. Amin itu Mas Bambang sudah amin itu. Pak Sumirin itu dikelilingi malaikat. Ada yang bangun Pak Sumirin. Dananya dari alumni, tapi yang bangun Pak Sumirin selaku yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ide ini ide dari yang saya hormati Pak Alumni, semoga menjadi ide kita semua supaya Fakultas Hukum punya gedung alumni, karena alumni itu sudah banyak. Tapi yang mau ujian terbuka itu Pak Jonjik itu Mak Bisiki, nah itu bangun lantai 5, saya boleh nyumbang enggak? Waduh, itu sudah dibiayai renov itu. Bupati di daerah Sumatera Selatan itu program S3 yang besok ujian terbuka. Tinggal saya mau meletakkan batu pertama, boleh tidak saya nyumbang? Ini alma mater saya yang membesarkan saya. Saya sangat cinta pada PT. Boleh tidak saya ngasih sumbangan? Saya bilang, Pak, ini sudah dibiayai renov, Pak. Nah, tadi kasih ide, buat aja gedung alumni Fakultas Hukum lantai 3 ya. Nah, itu dari program PDIH akan menyumbang. Terima kasih. Di akhir sambutan saya, marilah kita bersama-sama. Tadi saya lupa di depan itu membacakan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini kita bisa meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Hukum Unisula. Dari Sabtakum la ajidanakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah lipat. Kita juga di akhir ini, marilah kita menyampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Di akhir sambutan saya mohon dengan hormat untuk bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan pada Rasulullah. Karena Rasulullah sangat mencintai umat. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya persilakan untuk kembali. Baik, sambutan yang kedua dari Ketua Umum Yayasan Sultan Agung kepada yang terhormat Bapak Haji Hasan Toha Putra MPA, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Barokah Sultan Agung beserta jajarannya. Masya Allah, hari ini seluruh anggota pembina hadir semuanya. Alhamdulillah. Yang sangat kita hormati juga Ketua Pengawas Yayasan Barokah Sultan Agung beserta jajarannya juga hadir semuanya, kecuali satu yang izin pada saya, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutaqin. Seluruh pengurus Yayasan Barokah Sultan Agung yang berkesempatan hadir, saya harus melaporkan kepada Bapak Ketua Pembina dan Bapak Pengawas, bersamaan dengan saat ini kami lagi melakukan pelatihan diklat KJBWSA yang ke-15. Dengan kata lain, insya Allah sudah lebih dari separuh seluruh pengabdi kita dari total hampir 3.000 sudah mendapatkan pelatihan ke GBWSA. Apa itu? Nanti saya saatnya akan jelaskan. Juga yang sangat saya hormati, saya cintai, dan saya harus diberikan apresiasi karena baru 1 tahun Bapak Rektor kita, persisnya setahunnya itu 5 hari diberi amanah sebagai ketua atau sebagai rektor Universitas Islam Sultan Agung dengan jajarannya yang telah memberikan prestasi semua yang tadi disebut oleh Bapak Rektor. Dan prestasi itu Pak Rektor selalu mengatakan itu bukan prestasi saya, itu karena kebaikan kerahmatan Allah. Beliau selalu mengatakan seperti ini, bukan karena usahanya beliau dan timnya, tapi karena Allah. Begitu Pak Rektor. Jadi sama sekali ini bukan prestasi beliau secara pribadi, tapi karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Juga Bapak Dekan Fakultas Hukum yang ini saya selalu mengatakan Mas Dekan. Kalau nasional itu ada Mas Menteri, di sini ada Mas Dekan, yaitu Fakultas Hukum ini, Bapak Dr. Bawono. Masya Allah, berdiri Pak Dekan Hukum khusus supaya tahu. Juga seluruh dekan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung yang saya lihat hampir semuanya hadir, mulai dari sana Fakultas Teknik, Fakultas Hukum sendiri, Fakultas Kedokteran Gigi, dan yang lain-lain yang saya Fakultas Etika, Keperawatan, dan yang lain-lain saya tadi lihat semuanya alhamdulillah hadir. Dan juga alhamdulillah hadir pada hari ini juga yaitu Direktur Rumah Sakit Gigi Mulut ini, yang tadi sempat diselidiki sama Bapak Ketua Pembina. Masa undang Ketua Pembina dengan seperti ini? Insya Allah tidak akan terjadi lagi. Sudah dimaafkan ya Pak Ketua Pembina ya, insya Allah. Juga hadir alhamdulillah perwakilan wakil Ketua BUD kami, yaitu Ibu Miftah, karena Pak Masyuri bertugas di luar, jadi minta maaf tidak bisa hadir. Dan sengaja ini bapak-bapak dan ibu, saya ini kepingin menjadikan satu, yaitu antara Yayasan Barokah Sultan Agung dan Yayasan Agung Agama, Ketua Pembina dan Ketua Pengawas. Maka kader-kader seluruh pengurus Yayasan Agung Agama ini saya undang, masih muda remaja, dan mereka paling tidak itu pendidikannya baru S2, karena memang ini ada di belakangnya Pak Dekan. Silakan berdiri nih pengurus Yayasan Agung Agama, yang silakan berdiri, yang muda-muda semua. Ini juga muda-muda semua, luar biasa. Ini yang sekarang pegang di Yayasan Agung Agama. Terima kasih.
Saya dan dari Digasmen, Yayasan Baroka Sultan Agung, Yatmon, dan semuanya yang tidak memiliki saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengajak diri saya khususnya dan semua yang hadir ya, untuk senantiasa bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala karena institusi kita Yayasan Baroka Sultan Agung hari ini telah masuki usia yang ke-73 tahun secara miladiah. Kalau berbicara hijriah, alhamdulillah yayasan kita ini telah berusia 75 tahun. Masya Allah, usia yang luar biasa. Terus terang secara pribadi kami dengan seluruh pengurus, kalau merenungkan usia yang 73 tahun atau 75 tahun hijriah, ini tidak mungkin bisa eksis sampai 75 tahun hijriah, 73 tahun miladiah, kalau tidak ada sebagaimana Pak Rektor tadi mengatakan, kalau tidak ada campur tangan. Ini harus disyukuri. Selain itu, kalau bapak-bapak dan ibu jadi sempat mendengarkan himne JBWSA yang baru dilaunchingkan hari ini oleh Pak Cuk, itu ada kata-kata yang luar biasa. Aku wakafkan jiwa raga kami, katanya, jiwa ragaku untuk wakaf ini, tidak mengharapkan yang lain, hanya mengharapkan ridha Allah. Ini luar biasa. Saya tadi waktu mendengarkan himne ini haru rasanya. Aku wakafkan. Coba ada kata-kata aku wakafkan jiwa ragaku untuk institusi ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Ju. Saya tadi mengharapkan itu bisa tampil di sini supaya karena lengkap, supaya tahu kita semua yang terlibat ini tahu kita telah wakafkan diri kita untuk yayasan, yaitu badan wakaf. Maka dari itu saya akan memberikan sedikit tambahan informasi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Bapak Ketua Pembina dengan jajarannya serta Bapak Ketua Pengawas dengan jajarannya, alhamdulillah biidznillah Yayasan Baroka Sultan Agung yang tadi berusia 73 tahun hijriah, miladiah dan 75 tahun hijriah ini dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, yaitu sampailah kita kepada apa yang disebut untuk pencapaian satu visi kita yang utama, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan ultimate goal kita, yaitu khairul ummah yang tadi dijabarkan oleh Pak Rektor. Lalu apa? Kami mengatakan bahwa seluruh pegawai, seluruh karyawan, bukan namanya pegawai atau karyawan, tapi seluruhnya itu dengan sebutan pengabdi. Sehingga pengabdi ini tidak ada bedanya antara pengurus yayasan dengan rektor, dengan cleaning service, dan dengan direktur rumah sakit dan sebagainya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan kita itu hanya tempat duduk, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita itu sama di hadapan, yaitu Khalik. Sama. Yaitu apa? Kita sebagai pengabdi, sebagai Abdullah. Karena sebagai Abdullah kita mempunyai tugas utama. Yang ini kalau bapak-bapak bisa mendengarkan dalam pelatihan kerja yayasan hari ini, itu ditekankan betul bahwa seluruh pengabdi Yayasan Baroka Sultan Agung adalah sebagai dai dan daiyah dimanapun mereka berada, membawakan yaitu kecil hasan yaitu di BBSA. Mereka ada sebagai dai, mereka ada sebagai daiyah dimanapun mereka berada. Jadi bapak-bapak, ketua pembina maupun ketua pengawas, saya harus menyampaikan tahajud ini. Alhamdulillah sekarang ini kalau awal-awalnya kita pikirannya Pak Rafiq Anwar untuk pakai busana muslim, itu ada kekhawatiran yang luar biasa. Dan di saat itu juga bahwa kita itu berhenti stop dari sponsorship, yaitu itu ada kekhawatiran. Insya Allah saya bilang pada Pak Rafiq Allah, yaitu Pak Rafiq, insya Allah yang memberi rezeki itu Allah, enggak perlu khawatir. Pak Rafiq bilang kalau memang ketua pengurus sudah mengatakan gitu, insya Allah saya akan jalankan. Alhamdulillah. Dalam proses perjalanan itu, yaitu berbusana muslim bisa berjalan dengan baik. Yang dikhawatirkan khususnya waktu itu bukan dekannya Pak Setio, Dr. Setio ya, bukan beliau. Itu sempat galau. Bagaimana nanti mahasiswa-mahasiswi kita yang berproses kedokteran untuk harus pakai jilbab?
sedangkan mahasiswa kita ini adalah heterogen. Tapi karena keyakinan Pak Rafiq Allahyarhamuh, yaitu bismillah, saya akan ikuti, akhirnya bisa berjalan. Demikian pula yang dikhawatirkan waktu itu, yaitu sponsorship. Karena setiap kali kegiatan yang ada di Bumi Sulia maupun yang lain, itu sponsornya adalah, dan alhamdulillah itu pun bisa kita hilangkan sekarang ini. Tanpa sponsor justru tumbuh, berkembang dan luar biasa sampai sekarang ini. Kalau saya harus hitungkan tumbuh kembang kita ini, ya Allah, kalau dihitung dengan rasio, yaitu tidak bisa rasio kita. Bahkan ada salah satu pengurus kita, pengurus yayasan, yaitu Pak Nyata yang saat ini mendampingi diklat, yaitu dia bilang, saya betul-betul bergabung di Yayasan Barokah Sultan Agung. Ilmu saya itu doktor akuntansi, tapi tidak bisa mikir keberkahan yang Allah berikan. Nah, keberkahan inilah yang harus kita raih, yang tadi oleh Pak Rektor katakan rahmat dan keberkahan. Kenapa terjadi seperti ini? Saya harus melaporkan kepada Ketua Pembina dan Ketua Pengawas serta seluruh jajarannya, yaitu apa? Alhamdulillah, doakan bahwa kami di pengurus dengan seluruh unit pelaksana, mulai dari Dikdasmen, Unisula, rumah sakit, yaitu alhamdulillah kami semua itu takut untuk melakukan apa yang disebutkan khianat. Semua takut dengan khianat. Semua takut kalau kami itu masing-masing memakan bukan haknya. Ini tahadus ini. Karena kita semua takut untuk berkhianat, memakan bukan haknya, maka Allah memberikan keberkahan. Yang hari ini kita rasakan keberkahannya. Salah satunya, coba kami saat ini di tengah menyelesaikan gedung, yaitu Fakultas Kedokteran, yang punyanya Pak Setio itu, yang insya Allah sudah hampir selesai, dan juga punyanya Ibu Yayun di FKG, yang insya Allah biidznillah di bulan Maret sudah bisa dipakai 1 atau 2 lantai kalau nggak salah. Bisa dilihat itu di FKG sudah selesai. Itu insya Allah terus kita membangun tadi Fakultas Hukum ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sumirin, yang rencana-rencana sudah disetujui oleh Ketua Pembina dan pengurus waktu itu Pak Yayu juga hadir, diwakili oleh Pak Musman maupun Pak Prof. Jamil. Jadi luar biasa. Ini bapak-bapak dan ibu, khususnya Ketua Pembina dengan jajarannya dan Ketua Pengawas dan jajarannya, kami tidak mungkin bisa melaksanakan amanah ini Bapak Ketua Pembina maupun Ketua Pengawas tanpa doa dari bapak-bapak sekalian. Berat rasanya kami itu untuk mengawal amanah yang saat ini diberikan kepada pengurus. Ini sangat berat karena kami harus betul-betul mengawal, dan alhamdulillah dengan dukungan dari rektorat, dengan dukungan juga Dikdasmen dan dukungan dari rumah sakit, semuanya itu bisa berjalan dengan baik karena semua sudah tadi dicanangkan oleh Pak Cuk ini. Saya tadi itu mendengarkan, Masya Allah, yaitu mewakafkan, sekali lagi mewakafkan jiwa raga ini untuk institusi ini. Dan ini sekali lagi bukan sekedar bluffing, tapi betul-betul insya Allah yaitu telah kami berikhtiar untuk terus mewujudkannya. Demikian barangkali saya harus menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruhnya. Saya mohon arahan dari Ketua Pembina, yaitu agar kami seluruh pengurus dan seluruh unit usaha yang ada di bawah Yayasan Barokah Sultan Agung bisa tetap istiqomah, karena potensi, sekali lagi, potensi kami di pengurus maupun di unit pelaksana untuk berkhianat itu besar sekali, sangat terbuka dan mudah sekali. Tapi alhamdulillah karena semuanya sadar ini adalah wakaf, yang mana wakaf ini adalah milik Allah, maka kami semuanya itu merasa diawasi oleh Allah. Ada rasa takut kita bukan karena yang lain, takut nanti di yaumul hisab, karena sadar ada yaumul hisab, ada hari hisab, yang inilah menjadi landasan kami di pengurus untuk terus mensosialisasikan melalui diklat ke SAM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan dari Ketua Pembina dan Ketua Pengawas
dan juga mohon doa agar kami yang saat ini diberi amanah di pengurus dan juga di Bidasmen serta di Rektorat Universitas Islam Sultan Agung serta di Rumah Sakit Islam Sultan Agung bisa menjalankan dan istiqomah untuk menjaga amanah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berdoa dengan baca Fatihah. Yang pertama, niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rencana untuk mewujudkan pembangunan gedung perluasan Fakultas Hukum ini dan bisa selesai sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Sudirin, insya Allah bismillah, yaitu di bulan Oktober Pak Masjidkan, mudah-mudahan akan bisa selesai. Tapi kembali kami tidak akan bisa menyelesaikan tanpa bantuan doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hal itu Fatihah yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa meninggalkan yaitu para orang tua kita yang baik pendiri yayasan maupun penggagas yayasan serta penggagas berdirinya Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendahului kita. Semoga beliau itu diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal baiknya, dan kita yang terus menjalankan ini bisa tetap istiqomah untuk berpegang kepada visi yang telah dicanangkan oleh beliau ini. Ala hadhihi wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf barangkali ada kami yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Azhar Koko. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati anggota pembina Bapak Kiai Haji Advokir, yang saya hormati Pak Ayek, tapi saya Pak Rektor Habib Muhammad Asyikaf. Ini teman saya sejak tahun 80 Pak, teman kerja 80, jadi sudah 43 tahun berteman sama beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengawas Bapak Kiai Haji Ahmad Daluji bersama Bapak Profesor Jamil yang masih sangat muda tampak sekali. Yang saya hormati Kiai Haji Mas Mankolib. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Hasan Doa Putra bersama jajarannya. Yang saya hormati Pak Rektor bersama Wakil Rektor, Pak Fikan, Fakultas Hukum dan Fakultas Wadah yang hadir, dan wakil-wakilnya dan semua kepala jurusan yang hadir, yang tidak bisa saya bukan satu persatu karena nanti waktunya habis. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Allah yang menggenggam kekuasaan pada kita
Allah Somad, tempat kita bergantung, yang telah memberikan kepada kita satu nikmat, yaitu nikmat agama Islam, agama yang telah kita anut selama ini, dan mudah-mudahan agama ini kita pegang hingga kita meninggal atau kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Selamat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, juga pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan pada kita semua yang selalu taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Terima kasih. Pada hari ini pengurus akan melaksanakan pembangunan perluasan gedung kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Ini ada sedikit ini tadi, kemarin itu ada cerita, saya ditelepon ketua pengurus, Pak Haji, hari Jumat harus datang loh. Ya insya Allah ya, dia harus datang loh. Karena Pak Haji yang nyuruh bangun ini, harus datang. Beliau saya tidak menyuruh, beliau saya banyak penyambung lidah dari Fakultas Hukum. Hukum manggil saya 3 kali. Saya tiap rapat disuruh mampir. Ujukan ini loh mahasiswa saya antri nunggu kuliah. Dan lanjut lagi, ini loh mahasiswa saya berebut ruang kuliah. Saya selalu undang oleh ketikannya. Yang ketiga, ini loh Pak, banjir sampai ke sini kan. Ini ruangan saya ganti plastik. Ya, itulah pendidikannya Fakultas Hukum. Kalau sudah ingin dituruti ya alhamdulillah ya. Nanti adikan itu harus dapat terima kasih khusus kepada ketua pengurus ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sambutannya tadi sudah banyak, tidak perlu kasih nasihat arahan, tapi yang jelas kita bersyukur kita sudah mulai meletakkan pertama dari Fakultas Hukum sudah biasa gelisah lagi 9 bulan akan bisa menepati, dan juga tidak hanya Fakultas Hukum, tapi fakultas lain juga akan ngikutin juga. Kalau memang yang sudah ada prioritas untuk kita bangun ya sudah kita bangun, tapi yang jelas kita adalah pertama adalah yang saya sampaikan pada pengurus adalah atasi banjir dulu. Yang pertama adalah atasi banjir. Yang kedua kemudian wakaf-wakaf yang sudah diterima segera dimanfaatkan, karena sekarang kasihan mewakafnya kalau tidak segera dimanfaatkan. Itu aja yang bisa saya nasihatkan pada pengurus, dan pengurus tentunya tetap menjalankan apa yang menjadi tujuan daripada pengurus tadi, bahwa kita mewakafkan tenaga jiwa. Dia harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Juga ini ada tadi ada pengurus Yayasan Abdul Tama ya, ada adik, ada putranya, penerusnya kebasan. Bagus sekali. Saya percaya sangat dulu berdirinya saya ikut kiprah, tapi sekarang sudah menjadi besar, silahkan jalan sendiri. Tapi ya, sudah saya ikut berjuang untuk berdiri. Ya, tapi sekarang sudah besar, silahkan, tapi jangan melupakan ya. Dan Bapak mendapat lainnya sakar itu melanjutkan nanti melalui tafatun dalam anda satu. Demikian, sekali lagi saya juga ingin berdoa, mendoakan kepada khususnya orang tua kita yang telah tiada, kita, juga para pendiri Yayasan Badan Fakultas Agung, para penerusnya, pengurus, pembina, pengawas, dekan, dosen, dan sebagainya yang telah kita doakan. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua
kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Demikian saya kurang lebihnya saya minta maaf. Oh ya, ada dari Anda ada, Anda datang. Oh, ada datang ya. Oh, ada ya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan nasihat yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara ini adalah sesi peletakan batu pertama pengembangan perluasan gedung Fakultas Hukum Unisula. Kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan Bendera Sultan Agung, Bapak Ketua Pengawas Yayasan Bendera Sultan Agung, Ketua Umum Yayasan Bendera Sultan Agung, kemudian Bapak Rektor Unisula serta Bapak Dekan Fakultas Hukum Unisula untuk berkenan menempatkan. Baik Bapak Ibu, kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya, kita beri aplaus untuk meletakkan batu pertama pengembangan perluasan gedung Fakultas Hukum Unisula.
hajatna ya Allah, hajatna ya Allah, hajatna ya Allah. Bayar kita saudara saya. Bukan kata Baik, kami persilakan untuk tamu undangan beserta para hadirin bisa menempatkan untuk duduk kembali karena acara kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk acara peletakan batu pertama pengembangan perluasan Gedung Fakultas Hukum Unisula. Sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa menempatkan diri dan duduk kembali karena acara masih kita lanjutkan, ada satu sesi terakhir. Kami persilakan untuk para hadirin bisa duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Musman Talib SHG. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Musman Talib SHG, kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa ya alhamdulillah Ar-Rahman ya karena ya karena kita ini nasional mustaqim dan amal kami Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan syakirin, hamdan lazimin, hamdan zakirin, hamdan wafi ni'amahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li mu'adzimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah ar-rahmanur rahim. La ilaha illallah ar-rahmanur rahim. La ilaha illallah al-alimul hakim. La ilaha illallah la syarikalah. Ilahan wahidan. Rabban wa somadan wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah la syarikalah. Ilahan wahidan. Rabban wa syahidan wa somadan wa nahnu lahu abidun. La ilaha illallah la syarikalah. Ilahan wahidan. Rabban wa syahidan wa somadan wa nahnu qanitun. La ilaha illallah la syarikalah. Ilahan wahidan. Rabban wa syahidan wa somadan wa nahnu lahu qanitun. La ilaha illallah Rasulullah. Allahumma ilaika khabatna wa alaika tabatna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah, dengan senantiasa mohon maunah pertolonganmu Yayasan Pada Wakaf Tertentu memulai pembangunan pengembangan perluasan untuk fakultas itu. Semoga proses pembangunannya berjalan lancar, selamat, tepat waktu dan tepat mutu dan berkah. Allahumma ya Allah, pembangunan yang dilakukan ini berdasarkan takwa kepadamu ya Allah. Semoga nanti beri gedung yang kokoh, sehat, nyaman untuk pembelajaran dan menjadi bangunan yang berkualitas dan berkelas. Allahumma ya Allah, telah menjadi tekad kami lewat pendidikan Yayasan Pada Wakaf Tertentu untuk membentuk generasi fa'il ummah, generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, birrul walidain, hormat kepada orang tua, pada dosen dan gurunya, dan para ulama. Semoga mereka pada nantinya mampu tetap beramal ma'ruf nahi munkar di manapun dia berada, tetap istiqomah dalam hidayahmu. Allahumma ya Allah, lewat tugas hukum ini mudah-mudahan dengan maunahmu mereka dapat memberikan nur cahaya bagi keadilan di muka bumi, karena keadilan adalah peradaban utama bagi kita. Kami segenap warga Yayasan Pada Wakaf Sultan Agung sebagai para pengabdi pada Allah, semoga apa yang telah dilakukan oleh yayasan ini, baik lewat pendidikan, kesehatan, sosial, masyarakat, fisabilillah, semoga semua menjadi amal jariah bagi kami bersama dan para pendahulu kami dan para generasi terus kami. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa hadina subul salam wa tanfa'al kita ma dhuhr min baton. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qawmil kafirin. Rabbana ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi adzabil akhirah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dan berakhirnya sesi doa bersama tadi, maka seluruh rangkaian acara pada hari ini telah paripurna. Selanjutnya saya sebagai MC beserta mewakili panitia berterima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Akhir kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon Bapak Ibu hadirin semuanya berkenan untuk ke Fakultas Hukum Unisula lantai 1, karena di sana sudah kami sediakan untuk dahar Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan hadirin semuanya berkenan untuk memasuki gedung Fakultas. Sekali lagi kami persilakan. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu, para tamu hadirin undangan untuk berkenan memasuki gedung Fakultas Hukum Unisula lantai 1 untuk acara jamuan. Usai acara peletakan batu pertama pengembangan perluasan gedung Fakultas Hukum Unisula. Kepada Bapak Ibu semuanya, para hadirin tamu dan berbahagia, kami persilahkan.